Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nongkrong ayo nama itu anting ya. Oke, selamat datang, jumpa kembali di saluran yang terkenal di langit dan di bumi. Uish, apa itu? Time TV. Time TV. Apa itu? Time itu ya cerita tentang kehidupan. Kahuripan jalmi-jalmi anu kakoncara. Terus Bang? Yang kakoncara kancana pria. Mulai di langit dan sampai ke bumi. Dibalik. Di bumi sampai ke langit. Yang pastinya Tree Time ini adalah akan menceritakan tentang kehidupan manusia yang tidak lepas dari 3 waktu. 3 waktu. Apakah makanya itu? namanya Tree Time ya. Tree Time. Makna dari Tree Time teh 3 waktu cenah barudak. Apa tuh 3 waktu itu? 3 waktu teh nu kahiji teh kamari. Atau yesterday atau kemarin. Yo, kedua. Yang kedua teh hari ini atau ayeuna atau non di Ayeuna. no. No. Sekian bahasa. Dan yang ketiganya yaitu besok atau future atau masa depan. Jadi tomorrow. Tentang isukan. Paham juga ya. Isukan. Siapa tadi yang bilang isukan? Ada siapa? Tadi Mama bilang isukan? Ada. Saya mendengar ada yang bilang isukan ya. Kita kayaknya ada baju ini ya. Ada di mana kita sekarang nih? Podcast kita hari ini di mana nih lokasinya? Hari ini kita siarkan dari di mana? 3000 mdpl. Di atas gunung dong. Oh, gunung naon? Nya gunung naon lah. Kita hari ini ada di mana nih? Kita hari ini sedang ada di Garut. Salah satu kabupaten di Jawa Barat. Tepatnya kita ada di dusun atau di kampung ya, Kampung Kopi lah pokoknya. Dusun Marga Mulia, Desa Cikandang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Provinsi Jawa Barat. Tepuk tangan untuk Garut. Terima kasih Garut. Garut dombanya enak. Jadi hari ini seperti biasa podcast Tree Time itu kita akan obrolan santai. Ada di TV itu obras ya, obrolan santai itu ya. Ada juga sersan, serius santai, tapi santai. Kita Orson ya. Karena obras kan sudah ada, kita Orson aja. Obrolan santai. Ulah maksakeun atuh. Udah ada Orsannya. Ya oke lah. Apapun judulnya pokoknya orang ngobrol we nya. Ngobrol, siap. Langsung sehari sudah sepi nih. Jika nanti isen langsung tidur gitunya, lebih baik kita ngobrol-ngobrol dulu lah ya. Tapi di bulan ini memang sedang ramai juga Piala Dunia. Jadi ya, sepi itu bukan sepi tidur sebenarnya, sepi serius nonton. Nanti tiba-tiba ada terdengar gol gitu, sepi deui. Gol sepi. Tapi kalau skornya 0-0 ya tidak akan pernah ada teriakan gol. Jadi kudu gol heula karek teriak gitu. Ngomong-ngomong Pak RW mendukung naon Piala Dunia? Saya mah yang ngedukung keluarga saya dong. Bukan peserta ya? Piala Dunia. Atuh saya mah teu ngarti bola saya mah mana aja saya mendukung yang menang lah. Pantesan kemarin bilang cenah nahap bola diparebutkeun tinggal berean we hiji ewang teh mamang kitu nya Pak RW. Baik, segitu gedenya orangnya ada 24 nya. 22 bola lagi hiji gila-gila teh. Jeung wasit. Nah, makanya kemarin saya muter TV diputar. Ternyata ada tayangan bola siaran langsung dari Qatar. Waktu itu pertandingan Iran lawan teh? Lawan Inggris. England. Wah, main bola ya saya langsung save kan. Kopi. Suukna. Begitu pemain masuk ke lapangan, saya pindahin channelnya. Kenapa? Karena saya waktunya nonton preman pensiun. Jadi nyiapin kopi, nyiapin suuk teh jangan nonton bola atau jangan nonton preman pensiun? Ya buat dimakan, bukan buat. Ada kopi mah buat dileueut atau bukan ditonton gitu. Nya. Nah, tadi teh kayak ada suara seseorang ya.
Tadi yang nyebutkan apa tadi? Tadi tenang. Isukan, isukan. Ya, memang kebetulan hari ini kita kebetulan dihadiri atau hadir bersama kita bintang tamu. Ada bintang tamu. Sosok yang luar biasa. Luar biasa. Wah, salah satu pejabat di sebuah tempat. Di perusahaannya berarti. Perusahaannya. Beliau adalah hospital director. Wah, hospital director. Salah satu rumah sakit swasta. Direktornya tuh suka bikin film. Maksudnya? Direktur tuh sutradara bukan? Oh, direktor itu mah sudah itu mah hospital direktor. Atau bahasa kitanya direktur rumah sakit. Oh, direktur. Gitu. Oh, nya. Rumah sakit. Direktur rumah sakit. Langsung saja kita sapa eta kamera atau arahkan ke sini kita sapa. Beliau adalah hospital direktur kita adalah Dr. Bastian Wilujeng Wengi. Pak Dokter, selamat malam. Selamat malam. Bahasa itu naon selamat malam teh. Tepuk tangan dulu. Tadi kan ternyata yang tadi bilang isukan tuh beliau. Beliau. Bisa tahu bahasa Sunda, Dok? Isukan SMA 3,5 tahun di Bandung. Di Bandung SMA 3 tahun. Aku lagi gitu mah brother aku orang teh. Brother. Nanti kita akan coba ngobrol pakai bahasa Sunda. Oh, bisa dicoba. Tapi tadi juga ada yang tepuk tangan tuh, di mana yang tepuk tangan? Ada yang tepuk tangan, kayaknya ada yang hadir juga di sini. Oh, itu. Ternyata dihadirin. Ada. Siapa? Aduh. Siapa itu? Jongkok. Ada Jongkok. Tapi lebih mirip Donnie Yen tuh pemain Mandarin tuh ada Donnie Yen yang jadi itu tuh. Oh, Ip Man. Lebih mirip Donnie Yen ya. Itu jika Man itu laki berdarah. Jika dia pria berdarah. Jika berdarah. Men kok berdarah? Oh, eta. Saya. Nah. Berhubung kali itu. Bang, saya tuh ngehnya justru ketika saya bertanya, men kok berdarah tidak ingat. Aduh, kita lupakan yang berdarah-darah udah gini. Mohon Pak Ipen. Di tengah-tengah kita, di samping kita sudah hadir orang yang ini sih bukan kaleng-kaleng atau ini bukan jore-jore ya. Apa? Pejabat paling tinggi di Rumah Sakit Sumber Waras ya. Rumah Sakit Sumber Waras ternyata. Ya. Dan hari ini beliau bersama kita. Jalan-jalan healing ya. Ke Garut. Nah, oke. Langsung saja kita sapa beliau ya. Oke. Tadi udah disapa ya. harus lurusin ke sana nih. Duduknya. Saya lurus begini. Ini mau ilmu. Ini sama pakai ini ya, Dok ya. Ya, ini kebetulan ini sudah lama baru kita pakai kembali dengan kata lain sudah lama memang tidak jalan-jalan. Sudah lama tidak jalan-jalan. Apa sih ininya tulisannya di sininya? Apollo. Apa tuh Apollo? Apollo teh A itu tidak, Apollo itu. Apollo tak berotak. Hari itu dijelaskan itu kan Apollo teh yang mau hidung. Ampun itu mah. Itu ya. Ini kebetulan ya tadi sudah lama gitu. Mungkin sekarang kita bisa memakai ini lagi. Ini ya memang ada hobi dari beberapa karyawan Sumber Waras yaitu jalan-jalan, touring. Dan kebetulan hobinya sama dengan hobinya sama. Benar ya, Dok ya? Sama hobinya ya, Dok. Sejak kapan? Tidak terbatas usianya. Iya. Walaupun sudah di puncak karir, tetap aja jiwanya jiwa muda. Jiwa muda. Jiwa petualang. Adventure tuh apa tuh? Acara TV itu yang adventure. My Adventure. Iya. Punya orang itu mah udah dibahas. Jadi saat ini dokter sedang adventure nih. Tapi memang sedang touring. Oh iya. Touring atau adventure sih? Harus diluruskan. Dikoreksi. Ya, terima kasih. Kayaknya Bapak selain direktur teh dosen juga atau apa, Dok? Ketua yayasan. Oh, pantesan. Yang biasa mengoreksi ini kayaknya skripsi gitunya.
Saya sedih kalau aku ceritakan kalau bicara tentang skripsi. Belum beres. Udah berapa lama Pak? 3 tahun ya? 3 tahun lah. Baik, lanjut. Jadi saat ini kan sedang jalan-jalan ya. Dan tadi ternyata memang hobinya adventure, jalan-jalan juga. Sejak kapan, Dok? Ingatnya sih sejak SMP dulu ya. Sejak SMP. SMP udah boleh bawa motor, langsung jarak kemana ya? Hampir keluar kota, pulang pergi sekitar 5 jam ya. 5 jam sendiri. Sendirian. Tidak bersama motornya. Pertama itu ingat-ingatnya sampai rumah baru dimarahin. Katanya motor mau diperlukan sama orang tua, mau dipakai, kenapa motor setelah 2 hari hilang ya? Jadi Motornya dibajak, tapi untuk orang tua sendiri Dok ya. Sampai rumah dimarahin. Setelah dimarahin udah nggak touring lagi. Tetap Dimarahin lagi. nyuri-nyuri lagi. Minta izin nggak dikasih. Nyuri-nyuri. Minta izin nggak dikasih. Nyuri-nyuri. Iya. Bisa juga kita gitu ya. Dan berarti kalau kita izin nggak diizinin malah nyuri-nyuri. Nggak itu. Jadi memang security jaga di depan. Nyuri-nyuri kan. Jaga security kan. Ada security di situ. Kalau sekarang. Oh, kalau sekarang saya itu lagi menunggu dulu nyuri-nyuri ini terus dicegat security gitu. Mau nanya ternyata sekarang kalau sekarang. Ya itu perjalanan terjauh kemana Dok? Perjalanan terjauh itu waktu SMA. SMA dari Bandung pulang ke Jawa, Bojonegoro, kampung tempat lahir. Berapa lama, berapa jam atau berapa hari? Hitungnya itu berangkat jam 3 pagi dari Bandung, masuk Bojonegoro jam 6 sore maghrib. Sendiri Dok? Berapa jam tuh? 12 jam ya? Enggak ya? 12 jam. Ya dari jam 6. 15 jam. Jam 6 pagi, jam 3 pagi berangkat, finish di rumah jam 6 sore. 15 jam ya. 15 jam. Tahun 79. Kita belum lahir. Masih di konsep. Dokter udah touring. Kita masih di konsep. Dulu pakai motor apa itu Dok? Nah, waktu itu kan punya motor 7C Block itu. 7C Block. Honda Bebek C70. Astuti meureun Astrea 73. Sebelum Astrea. Sebelum Astrea masih Honda C70 namanya. Berarti yang lampu bulat di depan itu. Oh, ibunya Astuti berarti. Bukan asli tukang tipu bukan? Oh, bukan. Iya. Itu dokter sendirian atau sendiri? Oh, sendiri. Iya. Pantesan tadi kita ditinggalin terus ya. Saya mau ngomong itu. Karena memang biasa solo touring Dok. Solo touring. Saya belum pernah solo touring sih Dok. Saya paling juga ke Jogja. Kalau ke Solo saya belum pernah Dok. Kalau touring belum pernah solo touring. Belum pernah solo touring, paling juga Jogja touring. Oh, Solo, Semarang gitu. Belum pernah solo touring ya, belum pernah touring sendirian ya. Ya, Pantesan ketinggalan. Baik. Itu memang berarti udah ininya ya, touring beliau sudah SMP passionnya. Ternyata. Jarak sekitar 600 kilo. Wah, 600 kilo. Jalannya belum aspal hot mix begitu kan, aspalnya masih aspal butas itu ya, yang aspal kasar. Oh, belum hot mix ya? Iya, yang aspal batu diamparin, lalu aspal diamparkan aspal. Supaya jalan. Pengalamannya. Tuh. Makanya. Baik, itu ya tadi sekelumit tentang hobi. Kebetulan karena memang dokter ada bersama kita dan memang sedang menjalankan hobi yang sama saat ini. Selanjutnya kita ingin bertanya-tanya, boleh ya Dok ya? Oh iya. Bertanya-tanya, tadi kan ini temanya 3 time. Ini kan temanya 3 time, 3 waktu seperti tadi disampaikan. Kami ingin tahu tentang 3 waktu dokter dulu, saat ini, dan harapan dokter di selanjutnya. Nah, yang pertama nih, pertanyaan pertama, apa kesibukan dokter saat ini? Kalau boleh tahu. Oh, ini sudah masuk semakin serius ini, saya harus semakin menghadap lagi. Menghadap lagi dokter. Ya, siap. Sendiko guru sendiko.
Iya kayak mau kayak mau. Saya tuh jadi kalau gini inget ada satu stiker tuh di WA tuh stiker angkat aku jadi guru jadi muridmu. Jadi guru. Salah. Itu kok untuk saya ada filosofinya. Oh, gimana, Jadi, kalau gimana? memang ditanya serius, kita harus ya face to face lah. face to face, iya. Begitu. Jangan sampai yang nanya seriusannya kita cuma begini. Itu rasanya kan ya kalau untuk saya sih kurang menghargai gitu. Oh, adab dok ya. Iya, Sebagai harus- adabnya harus kok ada face to face lah. kontak eyes. Siap. Ya, Tahu kontak eyes? Kontak-kontak. Eta nu aya lensa geuning tempel. Lensa kontak. Siap. iya. Kesibukan saat ini? Oh, yang saat ini duluan ya. Ya selain jadi hospital director di Rumah Sakit Sumber Waras ya yang di Ciwaringin ya. Itu seorang sering tanya tuh siapa teman-teman juga sering tanya, "Dok, ini dokter pasien sumber waras yang mana nih?" Karena di Grogol pun ada sumber waras kan. Iya, betul. Di Jakarta Barat ya. Jakarta. Sumber waras. Saya bilang, itu mungkin sama namanya karena kita tidak ada hubungan apapun juga, sehingga saya ulangi lagi, katakan bahwa sumber waras Ciwaringin Cirebon itu di bawah satu corporation, tidak seperti yang sumber waras yang di Jakarta Barat. Nah, jadi ya itulah hari-hari kantor di situ, jadi hospital director di Sumber Waras, Rumah Sakit Sumber Waras Cirebon. Nah, di konsorsium kan diistilahkan UMCC, Iya. UMCC, Uni Medica Hospitals, Unimedica Ciwaringin. UMCC, Uni Medica Medical Ciwaringin Cirebon. Tetapi itu di bawah korporasi Unimedica UMHG. UMHG, Unimedica Hospitals Group. Gitu. Yang kantor pusatnya ada di Tokopedia Tower di Rawabuaya. Apa itu bukan sumber waras yang di Jakarta ya? Bukan Jakarta Barat, bukan. Ini sumber waras Iya. yang berbeda ternyata. Iya, iya. Kalau tadi filosofi ngobrol serius itu, tadi kan saya berhadapan Iya. ya dokter itu tadi Pak RW ini tadi ngobrol serius, saya gini boleh nggak dok? Oh, harus berhadapan. Saat beliau bicara, saya gini boleh kan dok ya? Iya. Kecuali Loh, kalau memang serius berdua ya harus dihadapi. oh enggak, Dengan- tadi merespon aja. Ya. Kalau cuma selentingan gitu ya sudahlah kita melirik. Oh iya. Iya. Nah, tadi kesibukannya kan jadi hospital director di Unimedica Hospital Group, dan memang ternyata ada yang berpendapat itu sumber waras sama enggak Jakarta Iya, dengan betul. yang ini Karena gitu ya. namanya pun sama persis, rumah sakitnya juga sama. Nama istilah kan rumah sakit sumber waras sama persis. Tidak ada sumber waras A, sumber waras B. Oh pantesan dulu pernah dok ada suatu headline ya berita tentang sumber waras yang di Jakarta itu kan dulu bermasalah dok ya. Iya. Saya baca beritanya. Iya, waktu gambarnya masih itu gambar awal. UMCC ternyata. Seperti itu Beneran itu asli itu. gambarnya. Salah satu di Gambarnya. media online saya lihat ini mah ngambil gambar asal saya bilang gitu. Karena beritanya ternyata itu hospital tadi sumber waras Iya. yang di Jakarta bukan yang ini kan kita di Cirebon. Kemudian mungkin berita itu salah isi judulnya ya. Jadi judulnya bener isinya bener cuman gambarnya Sangkaan. Logonya gambar fotonya. Karena kebetulan gambar foto rumah sakit sumber Gedungnya waras sumber itu kan waras. ada nama sumber waras. Iya. Oh, rumah sakit sumber waras yang penting ada nama sumber Wartawannya waras. asal nyomot kayaknya itu. Iya. Padahal di sumber waras Jakarta Barat juga ada nama rumah sakitnya itu kan. Ya mungkin karena sama mungkin dia tidak tahu mungkin pasti yang penting judulnya gambarnya rumah sakit sumber waras aja mungkin seperti itu. Atau mungkin ketika searching rumah sakit sumber waras Nah, muncul yang gambar itu. Agus di kan Fotonya paling bagus ya kayaknya itu. bagus ya. Iya. Bisa juga. Makanya diambil jadi itu. Tapi teman kita penonton kita ada yang pernah punya pengalaman tentang nama sumber waras di Jakarta dengan sini ya. Itu Pak Edi ada pengalaman kalau nggak salah. Oh iya. Ada apa Pak? Banyak pengalamannya Pak Edi ini. Soalnya kalau sumber waras yang di Jakarta itu kan terkenal sana rumah sakit jiwanya. Kalau di Jakarta Orang sakit jiwa. rumah sakit jiwa.
bangsal jiwanya di sana yang terkenal itu. Oh, brandnya mungkin ya. Brandnya bangsal jiwa. Tapi bukan rumah sakit khusus jiwa, bukan? Rumah sakit Oh, rumah sakit umum, umum. tapi yang terkenal bangsal jiwanya. Pernah ada yang nanyain ke saya, oh kerja yang di rumah sakit Sumber Waras yang ada bangsal jiwanya ya, katanya di Jakarta. Bukan gitu ya, tapi yang di Cirebon. Waktu pas pelatihan TOT tahun 2018. Serupa, tapi tak sama ternyata. Sepertinya nama dua sumber waras ini kalau ada tadi di dua kota di Jakarta dengan di sini, perbedaannya adalah sumber warasnya Jakarta adalah sumber waras bahasa Indonesia. Tapi sumber waras yang sini bisa jadi mungkin Bahasa lokal. diambil dari bahasa lokal Cirebon ya. Yang artinya apa, Bang Erwe? Artinya tuh jadi kalau saya runut itu ada sejarahnya, Dok, ternyata. Jadi saya pernah ngobrol dengan pendirinya, dengan foundernya, yaitu Bapak Suhanta Sinarya. Ya, beliau juga dokter, dia praktek di situ. Jadi asal mula nama sumber waras itu ada pasien datang ke dia, katanya, "Dok, jaluk waras, Dok." Ya gitu sih. Ya kalau bahasa kitanya, "Dok, saya minta sembuh," gitu. Nah, sama beliau dijawab dengan bahasa Jawa. Karena sana kan memang bahasanya bahasa Jawa. Ari jaluk jaluk waras sih ya ning sumbere. Kalau mau sembuh minta ke sumbernya, maksudnya ke yang di atas gitu. Jadi dokter itu hanya perantara. Broker lah. Broker tersebut. Enggak sebentar broker lah. Makelar. Ada lagi perantara itu selain broker dan perantara. Kalau dalam yang pacaran itu apa? Pacaran, orang pacaran Comblang. Bacomblang. Jadi itu bacomblang. Sesuai dengan kebutuhannya yang pacaran mah jomblang. Tapi broker, betul juga broker ya, broker untuk kesembuhan kali ya. Ya, mungkin seperti itu. Jadi akhirnya itu jadilah nama sumber waras. Malah dibikinlah namanya sumber waras. Katanya seperti itu. Benar atau tidaknya mungkin kita harus undang juga beliau kapan-kapan ya. Kapan-kapan. Mudah-mudahan beliau tidak sibuk ya. Pak Suhanta siap-siap ya kita wawancara ya. Jadi itu kira-kira kan mungkin sebelumnya dokter sebelum di Sumber Waras pernah di beberapa rumah sakit. Nah sekarang kan kesibukannya di rumah sakit Sumber Waras ya. Apa yang membedakan Sumber Waras atau maksudnya di mata dokter tentang rumah sakit Sumber Waras ini kesan Anda dalam memimpin Sumber Waras? Iya, banyak sih sudah kesannya ya. Meskipun baru 1 tahun ya, 1 tahun lebih 1 minggu nih. Saya 1 dilantik itu tahun 2001 tanggal 18 November menggantikan pejabat lama. Lantas itu 2 minggu orientasi tanggal 1 Desembernya kan yang kita ngumpul pertama kali di aula di auditorium itu. Oh iya. Tanggal 1 Desember. Nah, kemudian kalau ini sekarang sudah tanggal 26 ya November, berarti kan sudah setahun 1 minggu satu. Jadi banyak sih sudah kesan-kesannya. Mungkin bisa bersambung nih podcast kita ini. Bisa panjang gitu ya. Bisa panjang. Ada seri 1, seri 2. Tempat 2 aja. Siap lah pokoknya sampai subuh dok ya. Iya. Kesan yang pertama memang ini saya lihat dari segi ini ya kepemimpinan. Kalau sebelumnya kan saya memimpin rumah sakit tentara angkatan darat lagi itu sangat strict, jadi sangat apa yang direktur atau kita dulu kan namanya bukan direktur, kalau di angkatan darat namanya kan kepala rumah sakit. Nah apa yang dikatakan kepala rumah sakit ya langsung dilaksanakan, tidak dibahas lagi di unit di bawahnya atau departemen di bawahnya sampai dilaksanakannya kapan. Tapi itu kesan pertama. Nah kalau di Sumber Waras jelas sekali bahwa ternyata yang dimaksudkan oleh direktur itu memang harus ada suatu rapatnya, kemudian ada yang kita bilang uman itu ya, ada undangannya, ada materinya apa, terus ada absensinya, notulennya terakhir. Nah, kalau kita tentara kan main perintah. Iya. Nah, kerjaan itu, kerjaan sekarang juga. Sebenarnya tidak bisa seperti itu. Jadi itu yang saya rasakan pertama itu. Jadi
kita ternyata harus bisa menjembatani antara kemauan dari korporasi, kemudian kita salurkan atau distribusikan sampai ke bawah, sampai menjadi terlaksana. Itu ternyata perlu jalur, perlu proses iya, yang perlu lebih proses. tidak seperti di Cocok. dulu di tentara Proses. A semua langsung. Oh, pasal satu sih doknya. Iya, perlu proses. Terus kemudian departemen atau divisi di bawahnya atau departemen sampai dengan unit di bawahnya masih bisa mendiskusikan lagi apa yang dimau sama direktur tadi. Gitu. Nah kalau di tentara kan tidak ada, apa yang diperintahkan jangan diskusikan lagi, laksanakan. Betul. Gitu ya. Itu kesan yang paling saya rasa pertama kali datang, baru beberapa hari menjabat. Rasanya kok panjang banget ya ininya untuk sampai dengan yang dilaksanakan di bawah itu Ada birokrasi gitu. Ada birokrasinya tersendiri gitu ya, ada alurnya. Itu kan kalau ke dalam. Nah kalau yang ke atas juga sama. Saya bilang kalau kita istilahnya kan kalau tentara itu, rumah sakit tentara itu CEO-nya, eksekutif officer-nya kan itu kan istilahnya Panglima Kodam. Iya. Lantas COO yang operasional officer-nya kan itu kepala kesehatan Kodamnya. Jadi Panglima Kodam punya kepala kesehatan Kodamnya. Terus ya kepala kesehatan ini kan membawahi rumah sakit. Sama dengan yang di korporasi ini sebenarnya cuma mereka pakai istilah CEO. Iya. Istilahnya aja. CEO. Nah, itu juga itu kalau di CEO-nya Panglima misalnya tuh kan Panglima tidak terlalu ambil sampai ke masalah internal, apalagi sampai memutuskan apa yang harus dilaksanakan oleh direktur. Jadi Panglima hanya global, hanya garis besar bahwa rumah sakit ini akan begini kan. Kemudian itu kan diperintahkannya kepada kepala kesehatan Kodam, kepada COO. Nah COO-nya ini yang mendetail sampai ke dalam, sampai betul nggak kepala rumah sakit lu laksanakan tidak, coba lihat gimana pelaksananya mana, laporannya mana, foto-fotonya mana, sebelum dilaksanakan di foto, setelah dilaksanakan di foto, sementara proses pelaksanaan juga di foto, kronologisnya ada. Nah itu kan tugasnya COO, kepala kesehatan Kodam. Nah yang itu yang saya kesannya juga, ternyata kok CEO yang langsung jadi panglimanya langsung turun instruksi gitu ya. ya. Itu sebenarnya kan juga memperpendek jalur sebenarnya kalau mau seperti itu. Nah kalau di tentara justru malah birokrasi karena harus menunjuk hierarki di bawahnya. Sesuai hierarki ya. Kalau yang ini, saya tuh kok begitu ya. Tetapi kan ya silakan saja, namanya atasan kok, kan haknya atasan seperti itu. Saya mikir begitu. Kalau saya sih orangnya santai aja. Wah, namanya atasan, terserah dia dong. Betul. Iya itu sih kesannya dua itu yang paling menonjol ya. Tantangan tersendiri ya. Iya. Terus kesan yang selanjutnya ini hubungan personil. Hubungan personil ternyata lebih akrab kalau di sumber waras. Itu kalau di tentara hubungannya komandan. Atasan bawahan. Iya. Beda pangkat, beda sudah nggak berani. Melirik pun nggak berani. Apalagi komandan gitu. Hormat duluan lah dia. Terus rasanya lebih akrab sih memang kalau di rumah sakit sumber waras ya, karena kan tidak istilahnya tidak dibatasi oleh pangkat. Tidak ada leveling gitu ya. Jadi istilahnya kita sama-sama dalam satu pekerjaan di kantor gitu. Kalau di rumah sakit tentara kan kepala rumah sakit ada ajudannya, terus kemudian kita mau nerima tamu juga harus lewat ajudan, mau ngomong sama siapa juga harus lewat ajudan. Ajudan tolong ajudannya dihubungin ke sana ya, atau dihubungin ke sana. Saya mau ngomong. Itu hierarki seperti itu sangat jelas. Kalau ini kan tidak ada, ajudan kan tidak ada. Jadi saya lebih enak. Saya langsung masuk ruang sana, saya langsung itu tanpa harus protokoler gitu ya gitu. Iya, kan enggak perlu. Sehingga terus kemudian lebih cepat akrab juga jadinya gitu. Iya. Bisa langsung terjun ke bawah, Dok ya. Mau ketemuan gampang, mau ketemuan enggak dibatasin, terus enggak terbatas waktu juga. Yang saya ingatnya tuh ya sewaktu-waktu lah ingin ketemu.
gitu. Iya. Dan saya orangnya juga senang begitu daripada dikurung sama tembok begitu gitu karena muka belakang tembok. Nah, saya coba senangnya kan keliling ke ruangan ini. Mobile dok Iya, ya. gitu. Pantesan sering Nah itu kesan yang saya paling menyolok kesannya itu sama anggota kok, rukunnya akrab banget gitu. Jadi tidak Batasi kayak lewat jembatan. Iya. Ini jangan lewat Tidak jembatan terhalang ini. gitu. Jangan lewat jembatan ini, jangan lewat jembatan ini. Kan, padahal kok kita di Sumberwaras kan ya seberangin aja jembatan itu. Itu kan kiasannya seperti itu ya. Terus kemudian seperti acara touring ini ada staff di bawah bilang, "Dok, hari Sabtu dok kita touring." "Emang kemana?" "Ke Garut." "Oh iya aku ikut dong." Nah, kok di tentara mana bisa? "Izin mandan kami menyodorkan." Prosedural dulu dok Iya ya. kan? Itu kan sangat resmi banget ya acara nggak resmi. Padahal acaranya nggak resmi kan? Iya. Acara nggak resmi tapi cara membawakannya kan resmi banget. Nah itu kan ini yang saya sangat menyolok rasakan. Jadi hubungan antar personal itu lebih rukun, lebih guyup gitu. Jadi saya kira itu sih. Kesan yang lain banyak, yang kecil-kecil tapi kalau diceritakan jadi banyak gitu. Tapi yang 3 hal ini yang saya rasa sangat menyolok banget. Gitu. Ngajak makan personel atau staff, kalau dia nggak darat, di Mas Tentara mana bisa gitu. Ya bisa satu meja dok ya. Iya. Kalau di Beda ruangan. kalau di rumah sakit tentara touring harus ada ajudan nggak dok? Iya. Nggak ada. Tergantung ajudannya punya motor tidak. Kalau seperti pengalaman waktu tugas di Pontianak, saya punya ajudan memang ada motornya juga. Jadi kita ajak juga. Ditemenin Iya. ajudan. Jadi mau tidak mau ajudan harus ikut. Iya. Itu sih. Memang ya semua itu ada maksudnya ada Kelebihan, ya. ada baik buruknya ya. Ya, Masih ada kelebihan dan ada ada kekurangan. kekurangan. Ya. Ya memang kalau di tentara dibilang bebas ya takutnya pelanggaran dong. Iya. Mana atasannya nggak ada. Biar sudah pakai pakaian preman pun pakai pakaian Tetap ada tetap- ininya ya. iya, kan mereka tetap Nilai ininya. mereka tetap jaga posisinya. Jadi dia itu kan sebenarnya untuk menghindarkan pelanggaran saja sebenarnya. Supaya kalau di Sumberwaras lebih guyup gitu kan juga lebih baik juga kan. Jadi nggak jaga jarak nih gitu. Jadi mau kerja gampang, mau ngajak Touring juga ya Pak. Touring tanpa harus ada ajudan sehingga saat touring pun dokter karena tidak ada ajudannya di Sumberwaras mah jadi kita kehilangan jejak. akhirnya tapi saya yang nyasar gitu. Jadi tuh sebenarnya bukan nyasar dok, kayaknya dokter tadi kelebihan. Kok saya duluan ke Limbangan, padahal sebelum Limbangan ada jalan ke kiri, ke Garut. Semua belok ke kiri. Saya buka ini Map Google. bukan WA-nya Pak. Oh Pak ya Edi. ini. Oh ya Pak Kelly ya. WA-nya Pak Edi saya buka. Ternyata lewat sebelum Limbangan ada jalan ke kiri. Saya langsung kejar. Nah itu kan tadi ya dokter bercerita tentang perbedaan ya, pengalaman dulu saat kesannya saat dulu ya. Karumkit dulu dengan sekarang hospital director ya yang secara peran sebenarnya sama cuman beda tadi nama dan juga beberapa halnya. Jadi kan dokter pengalamannya sebagai kepala sebuah rumah sakit ataupun tadi hosdir kan sudah ini nih. Tapi ini apakah ini memang bukan cita-cita apa ya? Passionnya dulu dokter sebenarnya cita-citanya ingin jadi apa gitu? Apa memang menjadi dokter terus menjadi kepala rumah sakit? Tidak. Apa itu dok kalau boleh tahu? Justru dokternya salah jurusan saya nih. Wah, kesasar ya. Bisa cerita dok? Saya lebih suka ilmu teknik sebenarnya. Teknik? Iya, karena ilmu fisika terus ilmu gambar-gambar bangunan gitu saya bisa tuh sih. Tapi kan justru keterimanya di kedokteran karena mendaftar ke Universitas Negeri zaman tahun 81 ya, lulus 81. SMA itu kan waktu zaman saya kan diperpanjang setengah tahun. Oh, jadi Tidak akhir Desember selesainya kan. Jadi 3,5 3,5 tahun SMA-nya. karena Desember ditambah lagi 6 bulan sampai dengan bulan Juni kan baru. Oh, kurikulumnya mungkin ya. Pakai selain kurikulum waktu itu. Iya. Jadi 3,5 tahun 81 saya lulus itu daftar di namanya kan 81. iya
belum lahir kan pasti. Beliau pas lahir sudah selesai di konsep. Ada konsepnya ya. Belum selesai konsep ya. Terus udah gitu, sudah itu daftar di beberapa universitas, antara lain karena SMA di Bandung saya daftar di Pajajaran, terus kemudian di Parahyangan, terus itu kan waktu masih istilahnya perintis ya istilahnya. Kan setelah itu perintis kan dihapuskan jadi sekarang kan namanya apa namanya ujian masuk itu. Iya. SPMB. Simpen Maru. SPMB sebelumnya. Sebelumnya ya. Ya, setelah Sekarang juga sudah bukan SPMB lagi ya. Namanya sekarang. Apa sih nama yang sekarang? PMDK. Salah satunya. Ada lagi salah satunya PMDK. PMDK itu yang tanpa tes. Yang tanpa tes. PMDK tuh kalau yang saya tahu main seleksi masuk perguruan SMPTN UMPT ya. Ya kan? ujian masuk perguruan tinggi negeri. Itu Simpen Maru, MPTN, SPMB apa tadi? Itu terus ada lagi yang terus sekarang tuh. Atau masih? Ya apalah. Super Semar mungkin. Anak saya masih SMP, saya nggak tahu. Kayak kalau anak SMA mungkin ini ya. Ya mulai tahu mengenal ya. Iya itu. Jadi itu ada perintis, istilahnya perintis waktu itu ya. Perintis 1 itu perguruan tinggi di Jawa, kemudian perintis 3 itu perguruan yang di luar Jawa. Nah, saya perintis 1 kan untuk perguruan Jawa. Perintis 2-nya itu yang untuk PMDK namanya. Perintis 2. Jadi minat dan bakat kan waktu itu. Istilahnya belum PMDK, perintis 2. Jadi yang jalur minat di situ. Terus kemudian perintis 3 saya daftar di Udayana, salah satu perguruan tinggi negeri juga. Nah, itu keterimanya malah di Udayana, tapi jurusannya bukan teknik, kedokteran. Ya itu gimana? Terus dia lapor ke ayah ternyata kan ayah maunya insinyur. Ya lu jadi insinyur kan begitu zaman dulu orang tua. Ternyata nggak keterima. Ayah saya tuh diterimanya kedokteran nih di Udayana tapi ya nggak apa-apa kalau kedokteran sekalian pulang kampung di Bali katanya. Iya. Jadi kedokteran akhirnya masuk. Makanya saya bilang salah jurusan. Saya tuh pinginnya teknik. Malah salah jurusan. Maaf, Jarang-jarang loh sudah salah kalau jurusan. orang tua dari kalangan apa teknik juga atau dari ini? Ada pengusaha. Oh, pengusaha. Iya, orang tua enggak Bukan dari dokter. Bukan sarjana malahan. Jadi ayah ibu itu lulusan SMA. Makanya pingin anaknya jadi insinyur. Nih, jadi insinyur ya gitu. Kan zaman tahun 70-an pasti inginnya orang tua tuh insinyur masih. Iya, kayak si Susan. Kalau teknik itu kan sekarang terbagi-bagi, ada teknik mesin, teknik apa. Itu dulu teknik apa? Oh, tadi teknik sipil. Teknik sipil, iya. Kalau bagian konstruksi apa gitu doknya. Kalau zaman ayah nama arsitek lah gitu bedanya. Belum. Sipil ada sipil, ada arsitek. Oh, beda lagi. Ada sipil, arsitek, mesin. Nah, sekarang kan berkembang, ada mesin pun macam kan, ada mesin perkapalan, ada mesin misalnya. Iya. Mesin jahit ada nggak? Bang RW katanya dulu juga pengen teknik ya, ingin ngambil teknik ya. Saya bukan teknik dulu. Saya mau ngambil seni sebenarnya. Cuman seninya setiap pagi saya buang. Itu akhir seni. Saya kira seniwan. Saya pernah bilang ke saya ingin ngambil teknik biar saya jadi, kan tadi kan dokter ngambil teknik biar jadi insinyur, tapi Bang RW ini ngambil teknik biar jadi insecure. Insecure tuh now yang buat bersin kuku bukan? Bersihin. Bukan buat itu pedicure mah proses membersihin kuku, pedicure. Oh, kirain teh insecure kan gitu lain. Oh gitu, jadi orang tua pengusaha cita-cita ingin teknik, kalau tadi jadi insinyur, malah jadi dokter. Kayak kalau jadi insinyur kayaknya dokter nanti bareng sama Sidul ya. Sidul kan jadi insinyur. Iya. Film dulu anak Betawi ya. Sidul anak sekolahan. Iya, sekolahan. Terus udah itu nyambung. Sebenarnya menurut saya judul Sidul anak sekolahan itu agak harus diluruskan enggak ya? Kenapa? Sidul anak sekolahan judulnya, tapi ternyata dalam filmnya kuliah. Harusnya kan Sidul anak kuliahan. Lanjut. Koreksi dah. Maaf. Koreksi film orang. Biarin aja lah. Jadi itu ternyata dan akhirnya sekarang menjadi dokter dan apa namanya di dalam proses karir menjadi dokternya juga mungkin kan setelah sekian waktu sekian tahun akhirnya tadi jadi karumkit juga sekarang pesdir gitu ya.
Luar biasa. Berarti karirnya luar biasa nih dari dokter. Iya. Tapi kok bisa masuk ke militer itu, Dok? Itu bagaimana? Nah, itu juga tuh. Lulus kedokteran itu setelah 7 tahun kuliah, lulus tahun 88. Itu saya belum masuk militer tuh, masih jadi dokter honorer tuh, magang tuh. Belum puskesmas dulu. Belum lulus masuk puskesmas, dapat kebetulan kai Maluku Tenggara. Maluku mah lemburna Grand Prix atuh. Maluku. Orang Maluku cina. Maluku Tenggara tapi saya tuh di bulan kai. Itu sih itu Siapa dong? yang John Kay itu. Oh John Kay. Wah, dokter sempat bertemu John Kay. Belum. Kesalahan. John Kay itu saha? Itu saha John Kay. Orang terkenal deh. Saha dong. Oh, yang ini temannya Kang Gus, anak buahnya Kang Gus bukan? Nah, itu sebelumnya. Oh sebelumnya. Kang Bahar. Kang Bahar orang Garut tadi orang ningali ya, ningali makam. Kang Bahar. Tadi makam saya. Agak bisa. Kang Bahar orang Garut cina dikurupkeun di Garut nya. Jadi nih dokter kan kemarin dokter ingin jadi insinyur. Saat ini dokter jadi dokter. Sedang menjalani jadi dokter kan, ini kan ceritanya ya. Masa dulunya kemarin dokter ingin jadi insinyur. Iya. Saat ini dokter menjadi dokter. Tomorrow besok harapannya dokter ingin menjadi Pencapaian apalah ke depannya yang ingin dikejar lagi? barangkali jadi insinyur dan dokter. Buat tuh lagi insidal. Harapan ke depannya dok. Maaf. Saya sambung dulu yang tadi ya, yang Oh iya. Joyken benar ya. Maaf dokter. Joyken. Iya, ini kembali ke masa lalu lagi ya. Ah. Di Kepulauan KAI enak juga ya, setiap hari makan ikan terus ya. Mudah-mudahan masih tahun 88 kan dibayarnya pakai ikan. Lantas ya cuma bertahan berapa minggu ya. Minggu kedua ada kapal Jepang yang masuk ke sana karena apa? Kan mereka kumpulkan mutiara gitu ya. Oh kapal Jepang. Ya, ada Jepang. Ngambil mutiara gitu dong. Ya, ternak mutiara di sana. Oh ternak. Lantas kita pakai bahasa Tarsan itu. Bahasa Tarsan gimana dok? Ya kan nggak ngerti bahasa Jepang. Jadi bahasa Tarsan. Oh bahasa Tarzan. Isyarat maksudnya. Jadi kapal ini mau kemana gitu? Dia bilang Bali. Oh, with me. Saya kirain bahasa Tarsan itu. Jadi syarat. Iya, with me. Jadi saya tinggalkan puskesmasnya. Naik kapal Jepang itu balik ke Bali. Sampai di Bali sudah berapa hari perjalanan ya? Hampir 2 minggu. Lantas saya tuh mendaftar honor di rumah sakit tentara di Denpasar. Oh. Jadi surat-surat itu masih ada. Saya simpan bahwa saya segera menduduki jabatan kepala puskesmas gitu. Iya. Ya kan saya sudah balik Denpasar. Lantas saya diterima honorer di rumah sakit tentara itu tahun 88 akhir ya. Nah bulan Oktobernya ternyata ada pendaftaran tentara. Saya daftar tentara. Jadi dokter tentara istilahnya kan. Wajib militer ya. Kalau wajib militer kan pemerintah atau angkatan TNI yang memanggil. Kalau saya tidak, saya mendaftar jadi wajib militer. Menyerahkan diri. Ya. Militer saya mau. Ya, saya mau daftar nih gitu. Terus waktu itu ada pendaftarannya. Ada programnya. Ya, untuk yang mau daftar wajib militer. Tapi yang lain-lain kan dipanggil. Ada pasal-pasalnya itu. Berarti ada yang dipanggil, ada yang boleh juga mendaftarkan. Pasalnya jelas sekali kalau dipanggil, pasalnya tertulis tuh. Jika Anda tidak memenuhi panggilan ini, Anda akan dapat dituntut. Wah, emang itu mah harus dok ya? Iya. Kalau tidak mau ya. Masa itu kan masih, iya, ganas-ganasnya wajib militer ya. Terus saya mendaftar, dia langsung diterima, masuk tentara, pendidikan 5 bulan, lulus pendidikan. Saya ditempatkan pendapatan pertama di Pelamunia di Makassar. Oh di Makassar. Saya jadi dokter umum di
rumah sakit tentara Piala Dunia. Nah itulah awal karir saya tahun 89 sudah itu bulan Februari itu saya sudah tentara angkatan pangkat Letnan 1 yang baloknya 2 itu dapat di Makassar ya sampai akhirnya dia pindah tugas turun cuti turun area kemudian sekolah militer lagi pendidikan lagi sampai terakhir pensiun di Pontianak pensiun tahun 2020 bulan Oktober 2020 saya pensiun dari sana saya balik ke rumah ke Bali karena saya sudah ada rumah di Bali di Denpasar saya balik sana tidak sengaja terpanggil lagi ke Sumber Waras ditawarkan jabatan untuk hospital direktur. Nah, itu sekarang nyambung kenapa jadi hospital direktur di sini gitu. Begitu ternyata ceritanya. Iya. Panjang jiwalnya. Kayaknya petualangannya keliling-keliling, Pak. Makassar ke Manado. Manado. Makassar ke Manado. Manado ke Gorontalo ke Kendari Sulawesi Tenggara ya. Sulawesi Tenggara. Kendari terus ke Kupang terus balik ke Denpasar 1 tahun terus ke Jakarta. Hatur nuhun Pak Blanko. Sama-sama nih. Yap. Ke Jakarta lagi kembali lagi ke Denpasar lagi. Dari Denpasar lagi ke Malang. Pindah ke Malang lagi, dari Malang terus ke Pontianak. Jadi sudah 16 kali gitu. Ya ke depannya ya. Iya, depannya. Ya kalau ya moga-moga ya kalau memang ini kan susah tidak bisa kita pastikan. Kalau jabatan itu kan jangan digandulin lah ya. Jabatan gandulin. Ya kalau jabatan kan amanah. Titipan aman kan. Masa kita mau gandulin jabatan. Kalau saya itu begitu. Kalau dipindahkan ya atau tidak diperlukan lagi ya memang sudah waktunya kan gitu. Dan itu titipan saja kemudian yang diamanahkan ke kita. Ya kalau misalnya masih diamanahkan lagi ya oke lah. Silakan kita nanti istilahnya saya juga akan bekerja lagi semaksimal mungkin lagi untuk semakin mengembangkan dan memajukan Rumah Sakit Sumber Waras Ciwaringin ini. Gitu. Itu kan harapan atau ya masih impian dari saya lah. Itu ya kedepannya seperti itu. Nah, moga-moga ya, bisa masih dalam amanah juga kan Dok. Iya. Baru 1 tahun tadi kan ya. Iya. Mungkin masih panjang ya di Sumber Waras juga. Ya moga-moga kalau memang masih diberikan kepercayaan ke saya ya saya istilahnya ya kalau kan toh juga saya sudah pensiun juga ya. Jadi sebenarnya sudah tidak ada yang memberatkan saya kalau misalnya masih diberikan amanah di sini ya saya tetap akan laksanakan. Pasti dipercayakan rumah sakit segini besar pasti dalam hati saya juga pasti akan membuat rumah sakit ini maju. Tidak mungkin rumah sakit segini besar mau kita semakin turunkan derajatnya kan gitu. Justru itu yang saya punya motivasi. Tantangan Dok ya. Iya, tantangan, motivasi, masih kemudian terus harapan untuk terus bergerak ya. Ya semakin maju lah rumah sakit kita gitu ya. Amin lah. Sehingga karyawan juga semakin mantap, terus kemudian istilahnya rumah sakitnya juga semakin berkembang, semakin dikenal. Itu semua kan ya cita-cita lah itu ke depannya. Iya, jadi tadi kemarinnya beliau Dr. Sebastian adalah ingin jadi insinyur dan saat ininya sedang menjadi hospital director Rumah Sakit Sumber Waras dan masa yang akan datang harapannya ingin tadi memajukan Sumber Waras. Kurang lebih seperti itu. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Semakin banyak tepuk tangan ini. Semakin penontonnya kalau banyak kita bayar ini. Dadah dulu atau dadah dulu. Bayaran. Bayar pakai sama ya. Itu biasanya kalau penonton bayaran tuh kayak di dahsyat acara TV tuh. Malu ada Bapak Banglon
Dimakan dulu. Dimakan dulu. Dok, silakan dok. Silakan. Ini martabak. Kalau di daerah Cirebon itu antara Tegal Gubuk dengan apa tuh namanya? Pleret itu ada beda. Tegal Gubuk itu ciri khasnya A. Kalau Pleret itu O. Jadi kalau Tegal Gubuknya martabak, Kesananya ke Pleretnya martabak. Ada gak enak ujungnya tuh itu. Tegal Gubuk tentara lagi nembak. Kalau di Pleret tentara lagi nembok. Beda jauh deh. Tukang bangunan itu. Intermezzo sedikit. Mang RW, ada yang mau ditanyakan lagi? Banyak sebenarnya mah, cuman kita pesan-pesannya nih buat pemirsa belum nih pesannya. Iya. Jadi kita udah mendapatkan tadi 3 time-nya dokter tentang masa dulu, saat ini dan harapan di masa yang akan datang. Nah pesannya nih. pesan dan kesan mungkin. Pesan dulu deh. Pesan sudah toh tadi. Oh, pesan sudah ya? Iya, sekarang tinggal pesan. Oh iya, iya. Pesan, Yang ya. terakhir menutup kan pesan. Ya. Gitu ya. Buat pemirsa. Buat pemirsa. Pemirsa yang ada di sini dan pemirsa yang ada di layar kaca Time TV yang hadir. Oh, ini Di dunia dan di langit pokoknya. kalau saya lihat kayaknya ini pemirsa Time TV ini ada ribuan. Amin. Jutaan. Sudah ada follower nggak ada ya? Oh sudah. Ada. Kemarin sempat 8.000 dok. Sampaikan dulu ke ininya. Jangan lupa like, subscribe dan Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. nah apa? Channel apa? Channel. Subscribe. Jadi Time TV dong, masa TV tetangga. Itu saya punya tetangga namanya Subscribe. Oh subscribe. Oh, di sebelah kelas juga ada. Oh ada ya. Satpam Surigiti. Ya tadi silakan dok. Pesannya untuk pemirsa Time TV. Sudah waktunya saya mungkin sudah umur segini perlu ngasih pesan gitu ya. Oh iya tuh. Kayak boleh Buat generasi muda dok. Saya kan masih muda dok. Pesan itu kan apa tadi? Itu kan soalnya bilang kayak mau share aja sama pesan, kayak mau itu aja. Pesan itu kan tidak terkait dengan molest dan sebagainya. Enggak, Setiap ini hari mah. kita berpesan kepada Iya, berpesan. anak-anak kita, kepada orang-orang sekitar kita. Bahkan siang pun saya suka pesan nasi. Pesan beliau sedang tidak makan nasi putih, Oh iya. tapi makan nasi kuning. Silakan dok. Itu saya ingatnya kalau pakai baju kuning gini pagi hari itu ada salamnya itu. Di mana? Apa tuh salamnya? Good morning, selamat pagi. Baju kuning menarik sapi. Aduh. Good morning, selamat pagi. Baju kuning menarik Sapi. untuk menarik sapi. Saya pikir yang disiram. Aduh saya sudah berburuk sangka. Udah habis ke sana ya pikirannya. Maksudnya menarik hati maksudnya. Tapi salah ngomong saya. Menarik hati. Oh menarik hati. Tapi kalau yang ini kan cowok dia. Kalau cewek ada lagi menarik sapi. Sampai. Ya menarik sapi. Ya nama cowok itu sapi. Oh iya. Silakan dok pesannya. Iya, jadi saya sudah syukur sebenarnya kita harus bersyukur sebenarnya ya. Karena sudah diberikan karunia, rahmat karunia sampai dengan usia begini masih sehat tanpa cacat, tanpa penyakit, tanpa ada suatu hambatan-hambatan yang berarti dalam menjalani hidupnya. Iya. Nah itu tadi harus saya pesankan bahwa hidup ini tidak perlu apalah yang dikejar gitu ya. Kita jalani saja hari demi hari. Gitu. Kalau hari demi hari kita jalani habis juga lama-lama kan. Habis umurnya mas. Kalau hari demi hari menjalani lembaran demi lembaran. iya, hari demi hari kita Tinggal lalui. diisi aja dok ya. Ya, Tapi isi positif aja ya, gitu lah ya. dengan hal-hal yang positif sehingga tidak meninggalkan teguran tidak meninggalkan suatu kebencian, suatu keiri hatian atau meninggalkan suatu yang parah mungkin cacat sampai meninggal apa semua gitu ya. Jadi silakanlah hidup ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, hari kita lalui dengan sangat
hati-hati, bermanfaat, dan demi kesuksesan kita juga. Karena banyak juga saya lihat yang sudah pensiun ya, ternyata bukannya semakin tertata, bukannya semakin apa istilahnya jaya atau makmur gitu ya mungkin ya. Kalau kaya sih nggak mungkin ya kalau pensiun nanti, kecuali mungkin pensiunnya sudah punya warisan dari dulu. Jadi silakan aja. Jadi ternyata kan banyak yang kita lihat ya, kita juga saksikan ya, yang pensiun tuh hidup sengsara, menderita. Nah kita harus siapkan memang dari masih muda kita lah, kita siapkan hidup kita ini supaya bisa mencapai ke arah sana. Sebenarnya kan pencapaian dalam hidup ini kok kita tidak ada musuh gitu, terus kemudian kita tidak terasingkan, terus kemudian kita bisa tetap diterima di masyarakat, itu kan suatu pencapaian hidup ya. Kalau soal kekayaan, soal rezeki, soal apa, itu kan Sudah rezeki dari asal sudah garisan dari sudah ada yang mengaturnya. Iya, sudah ada yang ngatur. Dari Allah yang ngatur pasti itu. Kita biar cari mumpung kayak ngoyo cari. Kalau memang segitu batas rezekinya ya segitu kan. Nah kalau yang punya warisan ya mungkin dia salah jalan juga ya tidak pergunakan warisan dengan sebaik-baiknya ya Habis juga. Makanya itu pesan saya yang pertama soal itu ya. Jadi dalam hidup ini kita jalanin, kita laksanakan, tidak terlalu Tidak ngoyo. terus kemudian ya dengan menjalankan hari demi hari dengan penuh dengan itu kebaikan, terus kemudian penuh dengan rahmat, terus penuh dengan perhatian lah untuk keluarga kita, untuk diri kita, keluarga kita, untuk masyarakat. Saya kira itu ya yang saya pesankan. Yang pertama ya, pesan yang berikutnya ya sebenarnya kita bermasyarakat itu kan tidak hanya satu yang kita lihat. Masyarakat itu kan mesti ada agamanya, mesti ada rasnya, mesti ada golongannya, mesti ada pangkatnya, mesti ada ya kalau yang kasarnya derajatnya ya misalnya. Tapi kalau menurut saya tidak seperti itu, karena kita kan istilahnya sama-sama ciptaan yang paling mulia dari Allah sendiri ya. Sebenarnya yang mengkotak-kotakan dalam bentuk golongan, ras, suku itu kan sebenarnya ya manusia juga sendiri ya. Padahal Allah kan tidak seperti itu, sehingga dalam bergaul itu tidak perlu menjaga jarak, Nggak perlu pilih-pilih dong ya. nggak perlu pilih-pilih, terus kemudian tidak perlu lu siapa lu, gue sudah begini, kalau lagi gila lu bawah banget. Nggak perlu lah seperti itu. Jadi ya harusnya bisa menerima kondisi masyarakat seperti itu. Nah itu yang saya ingin pesankan. Jadi tidak perlu jaga image. Saya sudah begini nggak level. Itu kadang-kadang harus diulangi untuk dipesankan supaya jangan sampai terjadi ketidakharmonisan. Iya. Saya kira itu dua aja misalnya. Ini panjang lagi. Luar biasa pesannya ini. Pesan dari beliau adalah pesan yang pertama dari beliau adalah kalau istilah itu qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya. Nah, ada juga teman kita yang punya istilah istiqomah. Jadi persiapkan masa muda untuk bekal di masa tua. Tadi pesan yang keduanya adalah jaga hubungan baik dengan sesama, jabatan dan sebagainya hanya sementara, jangan sampai itu merusak hubungan sesamanya. Tapi begitu ya Dok ya. Gitu. Dan mungkin ini waktu ya sudah ini time is waktu ya. Time is waktu. Sepertinya sudah hampir habis, kita mungkin closing saja. Tapi ingat ya ada moto masing-masing, ada punya moto itu. Tahu ya, pengemis motonya apa itu? Apa itu Dok? Time is money. Time is money. Jadi, setiap waktu adalah uang. Uang. Setiap waktu adalah uang, setiap waktu minta uang gitu. Tuhan baik. Kalau motonya pencuri apa? Gimana Dok? Sedikit bicara, banyak bekerja. Oh iya. Ada moto apa lagi Dok?
Ada lagi nggak dok? Moto apa gitu? Quotes-nya. Ada laki itu. Tapi ini peribahasa nih. Maksud hati memeluk si dia apa dia tangan tak sampai. Maksud hati memeluk sedia apa daya tangan tak sampai. Dia itu siapa sebenarnya? Nah, itu harus dibahas lagi pada episode berikutnya. Ini kode lagi dengan selanjutnya. Ya hari ini kita di Garut, siapa tahu nanti podcast berikutnya kita di mana ya? Di Papua kayak di mana kayak gitu ya? Di Bali. Tapi dengar kan nanti kalau bisa akreditasi mungkin barangkali ada kemana tadi? Labuan Bajo. Labuan Bajo Pak itu ya. Di Bali. Podcast di Bali. Amin dong, amin kan? Amin. Ada teman kita istilahnya katanya eBay ya. Beliau yang waladolin, kita yang amin. Imam itu yang waladolin, kita yang aminin. Ya amin lah pokoknya mah. Jadi gitu ya meren ya. Naon tadi teh. Jadi tidak perlu harus dikejar doknya karena itu akan datang dengan sendirinya si harta teh. Jadi jangan mengejar materi tapi lakukanlah yang terbaik Sesuai garis rezeki kita. seperti itu. Sepakat dok. Saya setuju. Sepak. Oke, jadi berhubung waktu juga sudah tidak punya kapan dan ini juga sudah larut malam. Ari jagung saja. Ada Ayah. apa namanya saudara, ada yang mau dikenalkan nggak untuk kita persilakan untuk menutup, closing nggak? Untuk closing? Ada yang mau ada yang mau closing tadi tuh? Lagi pura-pura nggak kedengaran? Lagi zikir. Baiklah kalau begitu berarti kita aja yang Kita kembali closing, kita yang buka. Dok, terima kasih waktunya sudah ngobrol-ngobrol, banyak pengalaman, pesan yang dapat kita ambil dan bisa kita amalkan dan jalankan. Kita anak-anak muda menginspirasi dok ya. menginspirasi. Semoga kita juga semua sebagai generasi muda. Ya, muda. Itu masih gigi yang muda itu. Muda. Saya masih bisa berani mengatakan muda di depan Anda. Kenapa? Ya saya lebih muda dari Anda. Terima kasih banyak dok. Terima kasih dokter waktunya untuk obrolannya dan ya baiklah teman-teman perjumpaan kita malam hari ini, malam mau pagi mau siang terserah kalian nontonnya kapan, tapi ya untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi dengan Tri Time TV di episode berikutnya di lain kesempatan. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Tri Time TV. Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dok, udah kesemutan